Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Desrendi, NIM F1 di 115005, Program Studi Teknik Pertambangan. Sebelumnya terima kasih pada Pak Faizar Farid sebagai pembimbing utama saya, Pak Muhammad Ikrar Lagua sebagai pembimbing pendamping skripsi saya, dan terima kasih pada Pak Wahyudi Zahar, Pak Aditya Deni Prabawa, Bu Yosa Mega Sukma. Baiklah, izinkan saya untuk mempresentasikan seminar usulan penelitian saya, yaitu yang berjudul Studi Perbandingan Efektivitas dan Efisiensi Pengumpan Crusher Batu Bara antara Well Loader dan Dump Truck PT Dizamatra Powerindo, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Yaitu untuk pendahuluan, yaitu pertama latar belakang penelitian saya. Pertambangan batu bara dalam usaha bidang pertambangan batu bara, hal utama dalam kegiatan tahapan penambangan adalah produksi. Biasanya produksi penambangan batu bara itu mencakup proses gali, muat, dan angkut. Selain dari gali, muat, dan angkut, terdapat juga proses pengolahan dari beberapa perusahaan. Salah satunya adalah PT Dizamatra Powerindo. PT Dizamatra Powerindo ini berada di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Pada proses pengolahan batu bara, salah satunya itu pada crushing plant-nya, mereka memiliki dua metode pada pengantaran pengumpan ke crusher. Untuk metode pertamanya, yaitu mereka menggunakan dump truck langsung menuju ke hopper feeder, dan untuk metode kedua mereka menggunakan dump truck tapi ditumpuk ke stok ram, dan selanjutnya diantar melalui well loader ke feeder. Hal ini menjadi permasalahan pada perusahaan karena mereka belum mengetahui metode mana yang paling efektif dan efisien untuk biaya produksinya. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui metode mana yang paling optimal dan metode mana yang paling efisien. Untuk selanjutnya itu tujuan yaitu untuk menghitung efisiensi dan efektivitas dari alat well loader dalam metode yang digunakan, menghitung efisiensi dan efektivitas dari alat dump truck dalam metode yang digunakan, menghitung perbandingan biaya produksi dari penggunaan alat well loader dan dump truck pada metode yang digunakan. Yang keempat yaitu mengetahui upaya yang dapat dilakukan agar kinerja crushing plant produksi meningkat. Untuk selanjutnya, pendahuluan batasan masalahnya. Ruang lingkup permasalahan pada penelitian ini hanya membatasi permasalahan yang ada pada crushing plant serta metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan permukaan batu bara di PT Dizamatra Powerindo. Untuk tinjauan pustaka itu dapat tinjauan umumnya ada 3, yaitu pada crushing plant, ketersediaan dan efisiensi penggunaan alat, metode perhitungan alat beratnya. Selanjutnya, ini adalah gambaran umum di PT Dizamatra yang memiliki 2 metode.
Untuk proses crushing plan-nya, pertama pada dump truck ditumpuk ke run of mine dan selanjutnya dibawa oleh well loader menuju ke hopper feeder. Yang metode lainnya yaitu dump truck langsung menuju ke hopper dan selanjutnya diproses di crusher. Nah, dan selanjutnya untuk ketersediaan dan efisiensi penggunaan alat, pertama itu adalah MA atau mechanical availability, di mana rumusnya adalah working horse plus repair horse kali 100%. Selanjutnya physical availability with working horse tambah S itu standby horse per total horse kali 100. User of ability W per W tambah S atau walking horse tambah walking horse plus S standby horse kali 100%. Untuk efektif utilization total persennya yaitu walking horse per total horse kali 100%. Untuk MA-nya sendiri yaitu adalah suatu cara untuk mengetahui kondisi peralatan yang sesungguhnya dari alat yang dipergunakan. Bersamanya adalah MA W per W plus R. Untuk selanjutnya yaitu efisiensi alat peremuk. Efisiensi alat peremuk efisiensi rangkaian alat peremuk didasarkan pada waktu kerja dan waktu kerja yang tersedia. Waktu kerja efektif dihitung dengan persamaan waktu kerja efektif dibanding dengan waktu yang tersedia kurang waktu hambat yang bisa dihindari tambah waktu yang tidak bisa dihindari. Untuk selanjutnya penggolongan efisiensi bisa dilihat pada slide berikut ini. Ya, pada 83/92 sama dengan baik, 75 sampai 83 itu rata-rata, 67 ke 75 itu sedang, 67 ke bawah itu buruk. Untuk metode perhitungan beratnya atau produktivitasnya, yang pertama yaitu well loader. Produksi well loader dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Produksi per jam sama dengan produksi per siklus kali 60 per cycle time kali efisiensi kerja ya. Untuk produksi per siklusnya yaitu produksi per siklus sama dengan kapasitas muncung bucket kubik kali faktor pengisian bucket. Untuk produksi per harinya, produksi per hari kali produksi per jam kali rata-rata jam kerja per hari. Produksi per bulan, yaitu produksi per bulan sama dengan produksi per hari kali produksi total hari kerja per bulan. Sumber Devi Pratiwi 2017. Waktu edar alat muat. Waktu yang dibutuhkan oleh suatu alat untuk melakukan kegiatan dari awal hingga akhir dan siap untuk memulai kembali. Yang dimana terdiri dari waktu memuat material, waktu angkut, dan waktu menumpahkan muatan, dan waktu kembali ke posisi awal. Untuk rumusnya bisa dilihat itu cycle time sama dengan waktu pemuatan material tambah waktu angkut tambah waktu penumpahan
material tambah waktu kembali ke posisi awal. Selanjutnya yaitu produksi dump truck dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Produksi sama dengan cycle kapasitas dump truck kali 60 kali efisiensi per cycle time. Untuk metode penelitiannya, tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di PT di Zamatra Powerindo, Kecamatan Barat, Kabupaten Lahad, Provinsi Sumatera Selatan. Waktu pelaksanaan diperkirakan akhir Maret 2021 sampai April 2021. Alat dan software penunjang peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis seperti kertas, pulpen, dan penghapus. Laptop berfungsi untuk membantu operasional penggunaan aplikasi perangkat lunak. Kamera yang berfungsi untuk mendokumentasi pada kegiatan penelitian. Tahapan penelitian dilakukan dengan mempelajari gabungan antara teori dengan data-data di lapangan berupa data primer dan data sekunder, sehingga nantinya akan didapatkan pendekatan penyelesaian masalah mengenai efisiensi dan efektivitas dari metode yang digunakan pada pengolahan batu bara dalam aspek teknis dan ekonomis. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian berikutnya, studi literatur. Peneliti mengumpulkan bahan-bahan data yang berkaitan dengan penelitian, yaitu data primer, data sekunder, serta data-data lain yang mendukung seputar penelitian. Untuk observasi, tahapan ini dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi lapangan agar dapat diperoleh gambaran secara visual. Penambangan dengan ini maka diperoleh berupa kondisi alat, kondisi area penambangan, aktivitas penambangan, sehingga diperoleh permasalahan yang ada di lapangan. Untuk pengambilan data primer yang diperlukan diambil secara langsung, yang selanjutnya dilakukan analisis data. Data-data primer ini contohnya seperti data produktivitas dump truck, cycle time-nya, data produktivitas well loader, dan selanjutnya data-data primer itu diolah dan didapatkanlah berupa data efektivitas dan efisiensinya. Yang selanjutnya akan diketahui metode mana yang paling efektif. Untuk tahap analisa data dilakukan dengan mengumpulkan data-data hasil pengolahan. Data primer yang diperoleh di lapangan diinterpretasikan sehingga dapat lebih mudah untuk dilakukan perbandingan mengenai metode yang lebih efisien dan efektif. Data yang diperoleh ini akan dianalisa berdasarkan target perencanaan produksi unit crusher pada pengolahan batu bara. Untuk analisis dan interpretasi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu antara lain data ketersediaan alat, jam kerja alat, data spesifikasi alat, efisiensi kerja, waktu siklus, jam operasional alat, produksi per siklus, produksi per jam, dan permasalahan di lapangan. Data tersebut selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan hasil berupa ekuivitas yang digunakan. Untuk metode penelitiannya itu diagram alirnya evaluasi produktivitas crusher, didapat mengumpulkan data, itu ada data primer, data sekunder. Data primer pengamatan lapangan, waktu hambatan, kondisi dan kemampuan kerja. Untuk data sekundernya data proyek berupa spesifikasi well loader, spesifikasi dump truck, spesifikasi peralatan alat beratnya, daftar harga sewa alat yang digunakan. Untuk pengolahan data dan analisis data, melakukan beberapa perhitungan dan penggambaran menggunakan perangkat lunak komputer, Excel, dan rumus-rumus yang telah ada.
seperti menghitung volume galian dan timbunan, menghitung produktivitas masing-masing alat berat, menghitung biaya sewa masing-masing alat berat, menentukan fungsi pengoperasional alat berat. Dan didapatlah hasil dan pembahasan. Jika target tercapai, maka dilakukan kesimpulan. Jika target tidak tercapai, maka akan dilakukan evaluasi dan selanjutnya untuk disimpulkan. Dan sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.